bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baik ini, yang Tuhan berikan bagi kami, dan sepanjang hari ini kami telah menerima curahan kasih-Mu yang luar biasa, yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu, tolong pimpin dan urapi kami, sehingga setiap firman yang Engkau berikan menjadikan berkat, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan mungkin teguran bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini adalah tentang kedewasaan. Kita akan baca dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13, demikian firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku yang terkasih, kedewasaan rohani adalah sebuah proses seumur hidup, dan proses itu harus dilalui hari demi hari dalam kehidupan kita. Karena kedewasaan bukanlah hal yang instan, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesetiaan, ketaatan kepada firman Tuhan. Kedewasaan rohani adalah proses yang berkelanjutan. Meski kadang kita mungkin mengalami momen-momen di mana kita jatuh atau mundur, tetapi kita harus tetap terus berjuang untuk tumbuh menjadi dewasa. Nah, saudaraku, sudahkah kita menjadi orang yang dewasa rohaninya? Hari ini saya akan mengajak kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah dewasa atau masih kanak-kanak? Ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan rohani antara lain, yang pertama, memiliki kestabilan iman. Dalam Efesus 4 ayat 14 menyatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ciri yang pertama adalah memiliki iman yang stabil, tidak mudah goyah oleh rupa-rupa angin pengajaran. Imannya tidak tergantung kepada orang lain, sekalipun orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin mengecewakan, tapi tidak akan terpengaruh. Ia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kesetiaannya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Yang kedua, gemar melayani. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Seorang yang memiliki kedewasaan rohani, ia akan senang melayani, bukan lagi dilayani. Seperti seorang anak yang maunya hanya dilayani. Tuhan menghendaki kita semua saling melayani satu sama lain. Jika seorang yang masih memiliki sifat kanak-kanak, maka dia tidak akan bisa melayani. Hanya orang-orang yang memiliki kedewasaanlah yang bisa melayani. Yang ketiga, mengutamakan orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 3 sampai ke 4. Demikian Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seorang yang memiliki kedewasaan, ia akan lebih banyak memperhatikan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Baginya, asal semua baik-baik saja, ia rela mengalah. Ia akan mampu mengorbankan egonya, memilih mengalah daripada mengalahkan orang lain.
suka menjaga perasaan orang lain, dan tidak mudah tersakiti. Kemudian yang keempat, memiliki pengendalian diri yang baik. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ciri orang yang memiliki kedewasaan lainnya adalah memiliki pengendalian diri yang baik. Seorang yang memiliki pengendalian diri yang baik, dia tidak mau memunculkan sebuah perselisihan, perdebatan, atau pertengkaran. Dia akan tenang dalam menghadapi orang lain. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak menaruh dendam, tetapi justru mengenakan kasih untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Banyak hal yang harus dialami, banyak hal yang harus dihadapi yang berhubungan dengan orang lain. Mungkin orang itu menyakiti, mungkin orang itu merendahkan, mungkin orang itu mengolok, dan lain sebagainya. Tetapi seorang yang memiliki pengendalian diri yang baik, dia tidak akan terpengaruh oleh hal yang demikian. Dia akan tetap tenang, tidak mudah terpancing emosinya. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah beberapa ciri seorang yang memiliki kedewasaan. Tentunya masih banyak ciri-ciri yang lain. Tapi dengan sedikit ciri yang tersebut di atas, mari kita terus berproses untuk menuju kedewasaan rohani. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dituliskan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, sehingga kita bukan lagi kanak-kanak, melainkan orang yang dewasa, yang mengerti mana yang baik, mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup kita tidak menuruti kemauan kita sendiri, tetapi menuruti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam berhubungan dengan orang lain pun juga demikian. Kita tidak memunculkan ego kita. Kita selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan penuh keadilan, tidak berdasarkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, itulah sifat orang yang dewasa, bukan lagi kanak-kanak. Dan pada akhirnya, seperti ayat yang kita baca di awal tadi dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, bukan perkara yang mudah untuk menjadi dewasa, tetapi Tuhan menghendaki kita semua selalu bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak, meninggalkan pikiran kanak-kanak, sehingga kita semua bisa bersikap dewasa, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Mari kita terus berproses menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudaraku, inilah berkat firman Tuhan yang singkat ini, biarlah mengajak kita semua untuk terus bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami agar kami terus berjuang menjadi lebih dewasa lagi, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu semangat dalam menghadapi tantangan dan masalah, karena Engkau menyertai mereka. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang sedang mereka kerjakan. Bapa dalam surga, jika ada umat-Mu yang sedang mengalami sakit, mari Tuhan
Kami berseru, tolong sembuhkan mereka, jamah mereka, angkat segala sakit penyakitnya, sembuhkan mereka. Yang lemah, mari Tuhan tolong kuatkan mereka. Yang susah, Tuhan tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, permasalahan, atau menghadapi pencobaan, mari Tuhan turut serta di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terlepas dari segala belenggu permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terang bagi jalan.